العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا ورزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin, para guru, para asatidz rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'un At-Tijaniyah, 40 hadis dari kitab Tijan karya Mbah Imam Ghazali rahimahullahu taala. Dan kemarin sudah kita bahas bab yang pertama bahwasanya beliau menulis judul Syu'abul Iman itu karena memang isi kitab ini akan membicarakan tentang Mukammilatul Iman atau disebut juga Syu'abul Iman. Nah, baru kemudian bab kedua dan seterusnya ini baru mulai apa saja cabang-cabang iman. Beliau mengatakan babul i'tisam, bab berpegang teguh bi kitabillahi azza wa jalla, dengan kitab Allah azza wa jalla, maksudnya adalah Al-Qur'an. Qala Allah azza wa jalla, berkata Allah azza wa jalla, wa hadza, dan ini adalah kitabun, satu kitab, anzalnahu, yang kami telah menurunkannya, mubarakun, yang diberkahi, fattabi'uh, maka ikutilah Quran, wattaqu, dan bertakwalah, la'allakum turhamun, supaya kalian itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau dari bab ini berpendapat, seolah-olah berpendapat bahwasanya cabang iman itu pertama kali didapatkan dari Al-Quran. Sehingga beliau menampilkan bab yang pertama setelah Syu'abul Iman itu adalah berpegang teguh dengan Al-Quran. Dan ini kita temukan dalilnya dalam satu ayat Quran bahwa sumber iman itu dari Al-Quran. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan seperti itulah kami wahyukan kepada engkau roh dari perintah kami. Roh di sini maksudnya adalah Al-Quran. Disebut roh karena dia menjadi kehidupan untuk hati manusia. Kemudian Allah katakan, wa ma kunta tadri, kamu dulu wahai Muhammad tidak mengetahui mal kitabu, apa itu kitab, walal iman, tidak juga mengetahui apa itu iman, yaitu sebelum adanya wahyu Quran. Nah, setelah turun wahyu Quran baru beliau mengetahui, oh ada iman, ada kitab suci. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran ini adalah sumber dari hidayah atau sumber dari iman yang akan didapatkan oleh seorang hamba ketika dia masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang menunjukkan kepada hal ini adalah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, yarda lakum, meridai untuk kalian, salasan, tiga hal, wa yakrahu lakum, dan membenci untuk kalian, salasan, tiga hal. Lalu beliau memerinci, fayarda lakum, Allah meridai untuk kalian, satu, an ta'buduh, bahwa kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku bihi syai'an, dan kalian tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu pun. Ini nomor satu. Yang nomor dua, wa an ta'tasimu bihablillah, kalian berpegang teguh dengan tali Allah jami'an, secara jamaah, wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Oh, berarti ini tiga ini syiriknya dikasih nomor dua berarti ya. Pertama ibadah, yang kedua syirik, kemudian yang ketiga ini berpegang teguh dengan tali Allah secara jamaah dan tidak berpecah belah. Wa yakrahu lakum, dan Allah membenci untuk kalian tiga perkara juga. Qila wa qala, isu, wa kathratas su'al, dan banyak bertanya atau banyak meminta, wa idha'atal amal, dan menyia-nyiakan harta. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini yang berkaitan dengan bab pada poin 3, yaitu wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Karena kata-kata hablullah, tali Allah, ini maksudnya adalah apa? Al-Quran. Nah, sehingga ta'tasimu bihablillah, itulah yang dimaksud dalam judul tadi, al-i'tisam bi kitabillah. Dari mana taunya bahwasanya hablullah itu adalah Al-Quran? Dari hadis yang lain. Kita tampilkan hadis tentang hablullah. Hablullah.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang Al-Quran. Beliau mengatakan bahwa Quran itu kitabullah, fihi naba'u ma qablakum. Di dalamnya ada berita yang terjadi sebelum kalian. Wa khabaru ma ba'dakum, dan berita tentang yang terjadi setelah kalian. Wa hukmu ma bainakum, dan hukum di antara kalian. Wa huwa hablullahil matin, dan Quran adalah talinya Allah yang kuat. Nah, maka ini dalil bahwasanya Al-Quran itu nama lainnya adalah hablullah, talinya Allah. Dan ini hadis riwayat Imam Ahmad, tapi derajatnya saya jujur ya, ini dhaif. Apakah ada hadis yang sahih? Ini juga dhaif bawahnya. Ini juga dhaif bawahnya. Nah, ini yang sahih nih. Kitabullah, kitab Allah, huwa hablullah, itu adalah talinya Allah. Al-mamdud, yang terulur minas sama'i ilal ardi, dari langit ke bumi. Waalaikumsalam. Ini hadis riwayat Shin itu rumusan untuk Ibnu Abi Syaibah. Waalaikumsalam. Dan riwayat Ibnu Jarir, dan hadis ini derajatnya sahih. Ini jelas bahwa hablullah berarti maksudnya adalah Al-Quran. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari ayat dan hadis yang ditampilkan di sini. Faedah yang pertama, di sini Allah mengatakan wa hadza kitabun, dan ini Al-Qur'an adalah satu kitab. Di sini Allah mengatakan hadza, ini sudah sesuai karena hadza dalam bahasa Arab itu li isyaratil qarib, untuk menunjuk sesuatu yang dekat. Quran kan di depan kita sedang kita baca. Nah, maka berarti nunjuknya hadza. Tetapi muncul pertanyaan ketika kita membaca surat Al-Baqarah. Allah mengatakan alif lam mim dzalikal kitabu. Kok dzalika, padahal kan Quran di depan kita. Dzalikal kitab, kitab itu. Padahal yang dimaksud kitab ini yang sedang kita baca ini Quran. Dzalika kan li isyaratil ba'id, untuk menunjuk yang jauh. Sehingga ini bisa dijadikan dasar oleh orang-orang kafir, yaitu Yahudi Nasrani, bahwa nih Quran saja menunjukkan kepada Taurat Injil. Karena dzalika itu kan yang jauh, berarti yang dimaksud ini Taurat atau Injil. Nah, bisa saja mereka mengatakan begitu. Tapi kita jawab bahwasanya tafsirannya tidak seperti itu. Dzalika untuk menunjuk sesuatu yang tinggi atau yang jauh, itu karena melihat kepada tingginya derajat Quran. Sehingga seolah-olah sangat tinggi jauh, tidak di depan kita. Nah, sehingga ketika Allah mengatakan hadzal kitab, itu karena betul-betul Qurannya di depan kita. Tapi kalau Allah menyebut dzalikal kitab, itu karena melihat apa? Tingginya derajat Al-Quran, seolah-olah sangat jauh di atas kita. Maka ini tidak bertentangan sama sekali. Kemudian anzalnahu, kami telah menurunkan Quran. Ini kalau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menunjukkan bahwa Allah itu di atas. Karena kata-kata turun itu berarti dari atas ke bawah. Dan Ibnul Qayyim mengatakan ada 1000 ayat dalam Quran menunjukkan bahwa Allah itu di atas. Ini mungkin berbeda dengan saudara-saudara kita yang mazhabnya Asy'ari, yang mereka berpendapat bahwa Allah itu tidak ditunjuk dengan tempat. Tapi kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah atau ahli hadis, itu mengatakan Allah sebagaimana Allah sifatkan terhadap dirinya sendiri. Allah mengatakan di atas, kita katakan di atas. Di langit, kita katakan di atas langit, kita katakan di atas langit. Dan dalil sangat banyak sekali bahwa Allah di atas langit. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Aamintum man fis sama?" Apakah kalian merasa aman kepada zat yang ada di atas langit? Ini dalam Quran sudah jelas. Dalam hadis pun juga sangat jelas bahwasanya Allah itu di atas langit. Fiha Allah. Pada hadis tentang Isra Mi'raj, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukan yang Isra Mi'raj ini ya, ini tentang roh seorang muslim. Nah, roh seorang muslim itu ketika sudah dicabut, maka dia itu dinaikkan ke langit. Kemudian dikatakan kepadanya, udkhuli hamidatan, masuklah dengan terpuji, gembiralah mendapatkan rahmat dan raihan, sesuatu yang wangi, dan akan bertemu dengan pemelihara yang tidak marah. Fala yazalu yuqalu laha dzalik, tidak henti-hentinya diucapkan itu, hatta yuntaha biha ila sama allati fiha Allah, sampai menuju ke langit yang padanya Allah. Maksudnya Allah di atas langit tersebut. Ini hadisnya sahih, riwayat Ibnu Majah.
menunjukkan bahwa Allah di atas langit tidak sebagaimana perkataan teman-teman kita, saudara-saudara kita Asy'ari yang tidak mau mengatakan seperti itu. Padahal hadisnya mengatakan begitu dan Qur'annya mengatakan gitu. Nah, kalau saya yakin ketika Mbah Ghazali masih hidup, itu ya akidahnya sesuai akidah ahli hadis. Sehingga beliau tidak sama dengan teman-teman beliau yang NU misalnya pada masa tersebut ya. Karena NU rata-rata kan akidahnya Asy'ariyah. Nah, sementara ahli hadis ya akidahnya adalah sesuai apa namanya salafus saleh para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian faedah berikutnya, di sini Allah mengatakan mubarak, diberkahi Quran itu. Dan berkah itu definisinya adalah al-khairu al-kathiru ad-daim. Kebaikan yang banyak yang terus-menerus. Itu namanya berkah. Nah, makanya Quran itu berkahnya tidak akan berhenti sama sekali. Kebaikannya sangat banyak. Adapun contoh kebaikan Quran ya sangat jelas ya. Satu huruf mendapatkan pahala 10. Rasulullah SAW bersabda, alifun ashrun, lamun ashrun, mimun ashrun. Iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innakum tu'jarun alaih, karena kalian akan diberi pahala dengan Quran. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun ashrun. Alif itu sebuah 10 pahala. Lamun ashrun wa mimun ashrun fatilka salatun. Pahalanya sudah 30 dengan membaca alif lam mim. Ini hadis riwayat Abu Ja'far An-Nahas, derajatnya sahih. Nah, dalam bayangan saya, Mbah Ghazali ini kalau punya murid-murid pada saat ini, itu mungkin disuruh baca Quran setiap hari. Jadi tarekat Ghazaliyah itu adalah apa? Baca Quran setiap hari. Ini yang saya bayangkan nih. Karena apa namanya pemikirannya ahli hadis itu tampaknya sama aja, kayak begitulah. Jadi dalil hadis, dalil Quran yang dipakai, penerapannya ya berarti sama aja. Nah, maka Quran ini diberkahi sehingga keberkahannya sangat banyak, pahalanya sangat banyak, ya harus dilazimi membaca Quran setiap hari. Waalaikumsalam. Kemudian faedah berikutnya, di sini Allah katakan fattabi'u, ikutilah Quran. Nah, mengikuti Quran ini menunjukkan bahwa mempelajari tafsir Quran hukumnya wajib, karena tidak mungkin kita bisa mengikuti kalau tidak memahami tafsirnya. Nah, makanya Mbah Ghazali yang disampaikan ya Quran, hadis, karena ini yang wajib. Kalau tidak diikuti sesat, harus diikuti, berarti itu yang diajarkan. Kemudian dari hadisnya kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang masuk Islamnya belakangan, hanya 4 tahun bersama Rasulullah SAW. Dan hadisnya yang paling banyak meriwayatkan, yaitu ada 5.000 hadis beliau. Para sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis itu disebut al-mukthirun, orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis. Ini ada 6 orang. Pertama siapa? Abu Hurairah. Yang kedua, istri Nabi tentu saja Aisyah. Yang ketiga, pelayan Nabi tentu saja Anas. Kemudian 2 orang sahabat Nabi muda-muda tapi semangatnya Masya Allah. Ibnu Abbas sama Ibnu Umar. Nah, ini karena semangatnya yang tinggi jadi ilmunya banyak. Kemudian satu lagi Jabir. Nah, ada lagi yang menambahkan itu Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Hurairah ini melazimi Nabi dalam semua kondisi. Nabi kemanapun dibuntuti. Ya. Mohon maaf, sampai Nabi misalnya ke belakang dibuntuti oleh Abu Hurairah. Pokoknya kemanapun dibuntuti sehingga hadisnya sangat banyak. Aisyah istri Nabi jelas kalau hadisnya banyak. Anas pelayan Nabi 10 tahun jelas kalau hadisnya banyak. Ini Ibnu Abbas, Ibnu Umar ini memang 2 orang ini semangatnya mempelajari ilmu sangat dahsyat sehingga wajar kalau hadisnya banyak. Nah, tambah satu lagi Jabir sama Abu Sa'id Al-Khudri. Berarti totalnya berapa ini? 7. Ada 7 orang. Nah, sebagian tidak menambahkan Abu Sa'id. Nah, kemudian mukfirun ini kebalikannya adalah al-muqillun. Orang yang sedikit hadisnya. Kalau mukfirun ini kategorinya harus di atas 1000 hadis. Baru disebut mukfirun. Kalau mukillun berarti ya hadisnya sedikit. Nah, maka sahabat Nabi itu ada yang hadisnya banyak, mukfirun, ada yang hadisnya sedikit, ada yang hadisnya sedang-sedang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu namanya diperselisihkan oleh para ulama dengan perselisihan yang sangat banyak. Bapaknya siapa diperselisihkan, namanya dia sendiri juga siapa diperselisihkan.
Tapi yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi namanya adalah siapa? Abdurrahman ibnu Sakhr. Dalam hadis Arba'in itu kan ada. Apa? Ad-Dausi itu dari kabilah Daus, Daus itu dari Yaman. Jadi dalam Arba'in Nawawi beliau mengatakan an Abi Hurairah Abdurrahman ibni Sakhr. An Abi Hurairah Abdurrahman ibni Sakhr. Nah, ini ketika beliau Imam Nawawi menyebutkan Abdurrahman bin Sakhr ini oleh para ulama dikritik. Namanya diperselisihkan, kok tiba-tiba ditentukan namanya tanpa ada isyarat sama sekali bahwasanya ada perselisihan. Seolah-olah menafikan adanya perselisihan. Nah, itu dikomentari oleh para ulama. Tapi sebenarnya bisa kita jawab bahwa beliau memilih nama ini karena beliau menganggap itulah pendapat yang rajih, nggak ada masalah. Tapi memang kalau bagus seandainya disebutkan namanya An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, kemudian ditambahi wa fihi khilaf. Dan di dalamnya ada perselisihan pendapat. Nah, ini lebih bagus sehingga orang baca sudah langsung paham. Oh, memang ada perselisihan pendapat. Nah, orang-orang Syiah itu tidak menerima adanya Abu Hurairah. Mereka mengatakan Abu Hurairah itu tokoh fiktif. Buktinya namanya saja tidak disepakati. Maka salah satu pembeda antara Syiah dengan Sunnah itu kalau dia menerima Abu Hurairah berarti Ahlus Sunnah. Kalau dia menolak adanya Abu Hurairah berarti orang-orang Syiah. Karena hadis-hadis yang sangat banyak kita temukan dari Abu Hurairah yang itu bisa menyudutkan paham Syiah. Nah, makanya orang Syiah nggak senang sama Abu Hurairah ini. Hadisnya banyak sehingga menyudutkan pendapat mereka. Nah, maka kita jawab, banyak sekali tokoh-tokoh yang namanya itu tidak diketahui, kecuali ya nama abunya saja. Seperti misalnya saya, Abu Zaidan. Banyak orang nggak ngerti nama saya aslinya siapa gitu. Taunya ya Abu Zaidan aja. Padahal nama aslinya kan Muhammad Abdullah. Saya tanya pada panjenengan nih, ngetes saja, apakah betul teori ini bahwa banyak orang namanya itu terkenal Abu tapi nama aslinya nggak dikenal. Abu Bakar As-Siddiq namanya siapa, Pak? Abdullah bin Atik. Lupa lagi nih. Abdullah bin Abi Quhafah nih. Nah, baik. Lain lagi. Ada sahabat Nabi Abu Ubaidah bin Jarrah. Siapa namanya? Nah, berarti kan benar kan teori bahwasanya banyak orang itu terkenal nama abunya, tapi nama aslinya nggak diketahui. Ya, maka Abu Hurairah sama juga. Jadi kalau mengatakan Abu Hurairah fiktif gara-gara namanya diperselisihkan, ini sesuatu yang nggak masuk akal. Banyak sekali nama-nama Abu yang kita nggak kenal siapa mereka. Kalau Abu Ubaidah ini namanya Amir bin Jarrah, tapi Jarrah ini adalah kakeknya. Jadi Abu Ubaidah Amir bin Ubaidillah atau bin siapa lupa saya, kemudian bin Jarrah. Nah, maka ini sekadar tambahan bahwasanya kita ahlu sunnah wal jamaah kita menerima Abu Hurairah. Ribon, disimpan gimana? Oh, kenapa namanya nggak disebutkan? Ya, tapi kan faktanya seringkali orang itu sudah terlanjur terkenal dengan nama kunyah sehingga nama aslinya malah nggak terkenal. Bukan karena keinginan dia, tapi fakta yang terjadi. Ya seperti saya disebut Abu Zaidan, padahal nama saya bukan Abu Zaidan. Tapi sudah terkenalnya begitu, ya sudah. Dan saya tidak menghendaki, saya pengennya nama saya yang asli hilang, enggak pernah. Tapi faktanya begitu, hilang. Faktanya orang nggak ngerti. Kemudian faedah berikutnya. Ini termasuk kecerdasan Nabi dalam pengajaran, karena beliau ketika menyebutkan jumlah, menyebutkan suatu pelajaran, kalau ada hitungannya itu disebutkan duluan. Salasan ada 3, salasan ada 3. Nah, kalau orang sudah disebutkan jumlahnya dulu kan dia pasti perhatian. Ada 3 nih, dihitung 1, 2, 3. Ini lebih memudahkan dalam menghafal ilmu, dan ini dibahas oleh para ulama dalam satu kitab judulnya itu Ta'alimun Nabi SAW. Cara pengajaran atau cara ta'lim Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah berikutnya, di sini disebutkan ta'buduh, kalian menyembah Allah. Ini sebenarnya antara nomor 1 menyembah Allah dengan la tusyriku, tidak syirik, ini adalah satu paket sebenarnya. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas, dia mengatakan
Setiap kata-kata ubudullah atau sembahlah Allah dalam Quran itu artinya adalah mengesahkan Allah. Karena kalau cuma menyembah saja, orang-orang kafir itu juga menyembah Allah waktu itu. Hanya mereka menyembahnya secara apa? Syirik. Nah, sehingga kata Ibnu Abbas, semua ayat yang mengatakan ubudullah itu sudah otomatis maksudnya itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka salah satu contohnya saja. Ayat pertama dalam Al-Quran yang memerintahkan u'budullah itu yaitu surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Nah, di sini kata Ibnu Abbas, ini maksudnya mengesahkan Allah. Kalau menyembah saja, orang-orang kafir sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Saya buktikan di sini bahwa orang-orang kafir sudah menyembah Allah zaman dulu. Kam ta'budu. Ini hadis riwayat Turmudi. Bahwasanya Imran bin Husain menceritakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda li abi kepada bapak saya, ya Husain wahai Husain. Ini Husain masih kafir. Kam ta'budul yauma ilahan? Kamu sekarang ini menyembah berapa Tuhan? Qala abi, dia menjawab sab'atan. Tuhan saya 7. Sittatan fil ardi yang 6 di bumi, wa wahidan fis sama. Yang satu yang di atas langit yaitu Allah. Nah, berarti mereka sudah menyembah Allah. Tapi nyembahnya secara syirik tadi. Jadi kalau pas tenang hatinya ingatnya sama yang sitah nih yang 6 ini. Lata, Uzza, Manat dan sebagainya. Tapi kalau pas susah, nah baru kembali kepada yang wahid, yang Maha Esa ini. Maka Nabi bertanya lagi, fa ayyuhum ta'uddu li raghbatika wa rahbatika? Mana yang kamu siapkan ketika kamu berharap dan kamu sangat takut? Qala alladzi fis sama, ya Tuhan yang di atas langit lah. Nah, akhirnya dia masuk Islam gara-gara dialog ini ya. Sehingga dia mikir, pas butuh sama Allah, pas tidak butuh malah Allah ditinggalkan. Akhirnya kemudian dia masuk Islam. Ini salah satu dari dalil yang sangat banyak yang menunjukkan bahwa orang-orang kafir waktu itu sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi saya ragu-ragu ya, ini kasih nomornya gimana nih? Tak butuh ini satu nomor, wala tusyriku bi syai'an ini sudah masuk atau gimana? Karena di sini tadi kan disebutkan 3 kan. Ini harus dipisah berarti. Karena kalau ini kasih nomor gini, ya, anta butuh wala tusyriku ini 1, berarti wa anta atasimu ini nomor 2, berarti kurang 1 dong. Wala tafarraqu. Kalau ini dikasih nomor 3 sebenarnya sama saja karena tafarraqu ini adalah makna dari jami'ah ini kan. Berjamaah itu maksudnya apa? La tafarraqu, jangan bercerai-berai. Nah, jadi saya ragu-ragu nih. Di kitab asalnya gimana? Sama aja nih. Ada yang bawa kitab asal. Apa? Waan? Oh, ada itunya. Nah, kok bisa gini ya saya salah ini berarti. Wa antana sahu tunasihu tuh. Gimana, Pak? Wa antana sahu. Oh ya ya ya. Ini salah ini. Mestinya tunasihu nih. Wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Pun. Jadi ini sudah pas. Ini nomornya berarti sudah benar nih. 1 menyembah Allah dan jangan syirik ini nomor 1. Ta'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu ini nomor 2. Kemudian nomor 3 ini. Wa antunasihu. Kalau di situ tanasahu salah nih. Mestinya tunasihu. Tunasihu mestinya. Tunasihu karena dia perlu fa'il, Pak. Perlu maf'ul. Kalau tanasahu itu enggak perlu maf'ul. Nah, yang terjemah sudah diperbaiki belum? Itu katanya yang anu toh, tanah apa namanya? Tulis tangan dari yang tanasahu. Oke. Fadhil. Monggo. Yang cetakan terakhir masih tanasahu, Pak, atau sudah tunasihu? Tanasahu ya. Coba kita buktikan di anu ya, di kitab-kitabnya ini. Wa an tunasihu. Nah, di sini Jami'us Saghir tunasihu. Kenapa? Kalau secara bahasa tunasihu mestinya. Dan di sini ternyata juga taknya di dhamma. Itu diganti aja itu nih. Tunasihu.
Baik, sudah jelas ya. Berarti ada tiga. Wa antunasihu, kalian bernasihat kepada man wallahu Allahu amrakum. Orang yang Allah jadikan sebagai wali untuk urusan kalian, yaitu pemimpin kalian atau khalifah kalian. Kemudian makna ini, wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Ini ada dua tafsiran saya temukan dalam tafsir Qurtubi. Tafsiran yang pertama, jangan bercerai-berai. Ini jangan bercerai-berai menjadi firqah-firqah sebagaimana Yahudi Nasrani. Sebagaimana dalam hadis yang lain Nabi mengatakan Yahudi pecah menjadi berapa? 71 golongan. Nasrani menjadi 72. Kemudian umat Islam menjadi 73. Dan makna ini bagus karena ada hadis yang menyebutkan hal tersebut. Rasulullah mengatakan, "Sataftariku ummati, umatku akan berpecah menjadi itsnaini wa sab'ina firqatan, 72 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah." Hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya sahih. Di sini memang 72 ya, tapi dalam riwayat yang lain sataftariku akan pecah menjadi salasin wasba'in, 73 golongan. Yang 72 itu di neraka, yang satu di jannah yaitu jamaah. Ini hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya juga sahih. Nah, maka tafarraqu ini maksudnya jangan bercerai-berai seperti itu, menjadi Syiah, menjadi Khawarij, menjadi Mu'tazilah, menjadi Qadariyah, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua yang saya temukan dalam tafsir Qurtubi, wala tafarraqu, jangan bercerai-berai, maksudnya hatinya. Jadi hati sesama muslim itu semestinya bersaudara. Tidak seperti sekarang kan. Gurumu sapa? Oh, berarti majelis kono, sedudu bolaku. Nah, sehingga kalau disalami sudah enggak jawab. Ini Masya Allah. Jadi tampilan saja sudah menyebabkan apa? Hatinya jadi apa? Pisah. Kayak NU kayak. Bukan Muhammadiyah. Nah, maka tidak salam. Kalau sesama NU salam misalnya begitu. Ini sudah sangat tampak sekali dalam kehidupan kita, terutama Muslim di Solo ini kan banyak sekali apa kelompok-kelompok. Nah, tidak saling akur itu dilarang sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mestinya ya jami'an, jamaah, berjamaah, bersaudara, hatinya itu bersaudara. Kalau di sini misalnya ada tokoh-tokoh ya, Ustaz Abu Bakar Ba'asyir, ada Ustaz Mudzakir, kemudian ada lagi Ustaz Halim itu jamaah tablik, ya mestinya semua apa namanya itu bisa bersatu begitu, tidak seperti zaman sekarang saling apa menyerang dan sebagainya. Kemudian berikutnya di sini Allah membenci qila wa qala, ini isu yang tidak jelas. Maka sesuatu yang berita yang kita dengar itu tidak semestinya semuanya kita sampaikan kepada orang yang lain. Bahkan Nabi mengancam kalau semua yang kita dengar kita sampaikan itu sudah cukup dianggap sebagai orang yang bohong. Kafa bil mar'i kadziban. Bil mar'i kadziban. Kafa, sudah cukup, bil mar'i, seseorang, kadziban, disebut dusta, ayyuhadditsa bikulli ma sami'. Kalau dia menceritakan semua yang dia dengar. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan ini tampaknya untuk masa sekarang sering terjadi nih, Pak. Kita baca WA langsung HP sebar. Wah, HP sebar. Nah, ini padahal belum jelas apakah benar atau tidak. Mestinya dicek dulu benar atau tidak. Kalau sudah benar dipikir lagi apakah pantas disebarkan ataukah tidak. Jadi ini tampaknya menurut saya loh, ini bangsa nih WhatsApp, kemudian Facebook dan sebagainya, YouTube. Nah, ini sudah masuk di sini. Wa yakrahum qila wa qala. Kemudian kafratas soal, ini ada dua tafsiran, banyak meminta atau banyak bertanya. Banyak meminta berarti minta duit orang. Nah, ini tidak pantas, minta semestinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alta fas'alillah. Atau maksudnya banyak bertanya, yaitu banyak bertanya yang tidak diperlukan. Maka kalau kita tafsiri banyak bertanya, itu sesuai dengan kalam Allah dalam Al-Quran. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Surat Maidah ayat 101. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang banyak hal yang jika dijelaskan kepada kalian malah kalian susah sendiri. Nah, dicontohkan oleh para ulama, seorang sahabat Nabi yang tanya, "Ya Rasulullah, saya di mana nanti kalau di akhirat?" Maka Nabi mengatakan, "Kamu di neraka." Nah, malah susah sendiri kan. Seandainya nggak bertanya, malah dia nggak tahu, malah dia beramal terus. Tapi karena sudah tahu di neraka, udah jadi malas beramal. Nah, ini pertanyaan yang tidak diperlukan. Kemudian yang ketiga, idha'atal mal, menyanyiakan harta. Nah, menyanyiakan harta itu maksudnya menggunakan harta tidak pada sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada perkataan para ulama mengatakan bahwa tidak ada
menyia-nyiakan harta dalam menjamu tamu. Karena menjamu tamu ini bukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Sehingga tamu satu tapi hidangannya misalnya 3 menu, ini nggak ada masalah. Karena ini dalam rangka apa? Menghormat tamu, karena kita nggak ngerti makanan mana yang cocok untuk dia makan, sehingga kita hidangi 3, nggak ada masalah, ini tidak termasuk dari idha'atul mal. Tapi ini bukan menyindir, ini kok hidangannya satu macam, bukan ya. Ini sama sekali tidak bicara masalah itu. Tapi maksudnya kan orang Arab tuh kadang-kadang begitu. Jadi kalau ada tamu dihidangkan macam-macam. Nah, kalau kita malah jadi mikirnya bingung, ini sing dipangan sing di gitu ya. Nah, tapi sebenarnya seperti itu kalau teorinya para ulama tidak termasuk dari idaatul mal karena tadi ya fungsinya adalah untuk menjamu tamu. Dan kaidah bahwasanya tidak ada idaatul mal dalam menjamu tamu itu saya temukan hadisnya ketika Nabi dijamu oleh Abul Haytham. Hadisnya tentang Abul Haytham takhayyar apa ya? Jadi waktu itu Nabi SAW kelaparan, kemudian bersama Abu Bakar dan Umar keluar rumah. Nah ini hadisnya. Fabasata lahum bisaton, dihamparkan satu hamparan. Tsumman talaqa ila nakhlatin faja'a bikinwin fawada'ah. Lalu dia membawa satu dompolan kurma diberikan kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan, afala tanaqqaita lana min rutabih? Kenapa tidak kamu pilihkan yang sudah rutab saja, yang sudah matang-matang? Jadi ini langsung dipotong itu, tak. Nah, kemudian diserahkan semuanya kepada Nabi. Nah, maka Nabi mengatakan, kok enggak dipilih yang matang-matang aja? Jadi yang kemerampu itu biar ditunggu matang dulu. Nah, ternyata dia menjawab, ini aratu saya pengen antakhtaru supaya panjenengan milih sendiri. Ada yang rutopnya yang sudah matang, ada yang busarnya yang masih kemerampu. Karena ada orang malah suka yang busar itu. Karena dimakan kan terus-terus enak gitu. Nah, kriuk-kriuk gitu ini. Nah, makanya menghidangkan dengan beraneka ragam ini ternyata ada dasarnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau kita orang Jawa gampang sekali lah beragam itu. Apa namanya rujak atau lotis kan udah beragam nih. Isinya udah macam-macam. Gado-gado juga nih. Wallahu a'lam. Baik, kita tambah satu bab lagi. Babul i'tisam bi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah azza wa jalla wa ma atakum, dan apapun yang memberikan kepada kalian ar-rasulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakhudhuh, maka ambillah. Wa ma nahakum, dan apapun yang Allah melarang kalian anhu darinya fantahu, maka berhentilah. Surat Al-Hasyr ayat 7. Nah, di sini yang berkaitan dengan bab adalah kalam Allah atakumur rasul, apa yang Rasul berikan kepada kalian, yaitu maksudnya apa yang Rasul perintahkan kepada kalian, berarti itu adalah sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita disuruh untuk mengambilnya atau mengamalkannya. Tapi atakum ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, Rasulullah memberikan, yaitu memberikan perintah, maka ambillah maksudnya amalkanlah. Nahakum, Nabi melarang, fantahu, maka berhentilah dari larangan. Tafsiran yang kedua, atakum, Nabi memberi, misalnya harta ghanimah. Kalian diberi, ya sudah, itu terima saja. Wa manahakum, apa yang dia mencegah kalian maksudnya tidak diberi, fantahu, maka enggak usah minta. Jadi ghanimah ya sudah, sesuai dengan apa namanya pembagian dari Nabi. Nabi kasih, terima. Nabi enggak kasih, enggak usah minta. Nah, maka dua tafsiran ini yang dipilih oleh Bah Ghazali adalah tafsiran yang pertama. Maka beliau masukkan dalam bab ini al-i'tisam bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa beliau menulis bab ini adalah yang ketiga setelah tadi i'tisam bil Quran. Nah, maka jawabannya hadis yang beliau tampilkan di sini. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad taraktu fikum, sudah saya tinggalkan untuk kalian, ma lan tadillu ba'dah, sesuatu yang kalian tidak akan sesat setelahnya. Ini tasamtum bih, kalau kalian berpegang teguh dengannya. Yang pertama adalah kitabullah, yang kedua wa antum tus'aluna anni, dan kalian akan ditanya tentang saya, yaitu maksudnya sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Jadi maksud hadis ini, Nabi sudah meninggalkan dua hal. Nah, dua hal itu Quran sama sunnah. Maka kalau sumber iman itu adalah Quran, sebagaimana apa namanya penjelasan pada bab yang sebelumnya tadi, berarti sumber iman yang kedua adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Dan bisa jadi Mbah Ghazali ini meniru apa yang ditulis oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari, kitab sahihnya dimulai dengan Kitabul Iman. Kemudian bab pertamanya, bab Bada'il Wahyi, permulaan turunnya wahyu. Maka dibahas oleh para ulama, apa kaitannya wahyu dengan iman? Nah, maka jawabannya tadi, ya, sumbernya iman adalah wahyu. Kalau tidak ada wahyu, orang nggak ngerti iman. Nah, sehingga pantas kalau disebutkan apa? Wahyu dulu. Nah, maka bisa jadi, wallahu alam. Ini beliau meniru apa fikihnya Imam Bukhari, sehingga Syu'abul Iman dibahas pertama kali Quran, kemudian sunnah Rasul, dan Quran dan sunnah itulah wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini ada yang menarik ya. Wa antum tus'aluna anni. Ini sebenarnya ada lafal yang lebih jelas, yaitu kitabullah wa sunnatu rasuli. Tapi kenapa beliau memilih kalimat yang ini? Wa antum tus'aluna anni. Kok tidak memilih yang lafal yang lebih jelas saja? Ini yang saya paham, wallahu a'lam. Beliau memilih hadis yang lebih sahih. Karena ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau yang lafal ini yang sangat jelas ini riwayatnya Imam Hakim dan ini diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Saya tampilkan lafalnya. Nggih, monggo. Asli ada. Oh nggih, mas'uluna nggih. Nggih, mungkin ada riwayat yang lain seperti itu. Mas'uluna anni atau tusalun. Nggih. Coba nanti saya tampilkan apa yang lafalnya mas'ulun. Sekarang saya tampilkan dulu yang lafal apa namanya yang lebih jelas tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah ini, lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Quran dan sunnah. Ini lafalnya lebih jelas. Tapi ini diriwayatkan oleh Abu Bakar Asy-Syafi'i dan hadisnya kata Syekh Al-Albani sahih, tapi ada juga yang mengatakan dhaif. Terutama orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah tidak terima hadis yang ini. Ini juga kitaballah wa sunnati wa la yatafarraqa, Quran sunnah tidak akan pisah hatta yarida alayyal haud, sampai datang ke telaga Kautsar saya. Ini hadis riwayat Hakim. Nah, kata Syekh Al-Albani sahih, orang-orang Syiah mengatakan dhaif. Nah, kenapa orang-orang Syiah mengatakan dhaif? Karena mereka pakai yang ini. Kitabullah, yang pertama kitabullah, yang kedua itrati ahli baiti, ahlul bait saya. Ini supaya sesuai dengan mazhab mereka. Karena mereka kan memegang mazhab apa namanya Imam 12 itu kan. Imam 12 itu adalah ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seperti yang saya sampaikan tadi, mereka benci sama hadisnya Abu Hurairah karena hadisnya Abu Hurairah bisa menyebabkan pemikiran mereka atau pemahaman mereka jadi kalah atau jadi lemah. Tapi kalau menggunakan hadis-hadis yang mereka sesuai, mereka bisa menguatkan pendapat mereka. Ini yang saya paham kenapa beliau itu memilih lafal yang ini, wa antum tus'aluna anni. Tadi Bapak mengatakan wa antum mas'uluna. Coba kita cek di kitab apa itu yang mas'uluna. Mas'uluna. Atau salah tulis saya bisa jadi. Ini diganti gini. Ada Pak itu yang mas'ulun riwayat Ibnu Majah. Juga riwayat Abu Dawud. Kalau yang tus'alun ya. Tus'aluna anni. Kalau yang tus'aluna anni itu yang riwayat Imam Muslim. Nah, saya ini ngambilnya yang riwayat Imam Muslim sehingga saya pakai tus'aluna anni. Jadi ini karena saya meringkas dan mengubah sebagian isi sehingga ya wajar kalau ada sedikit-sedikit perbedaan, tapi maknanya tidak akan berubah sama sekali. Nah, ini seandainya kitab ini dikasih komentar oleh cucu beliau, cakep gini. Jadi misalnya nih mas'ulun, ya, kemudian kasih komentar wa hadza lafdhu. Siapa tadi? Ini lafalnya Abu Dawud, lafalnya Ibnu Majah, lafalnya Tirmidzi gitu. Gitu Pak Mal ya. Jadi apa namanya? Allaqahu gitu. Ditaklik oleh Hafidhul Muallif. Cucunya penulis. Masya Allah, cakep gitu.
Kalau tadi hadis yang lain nih, waqifuhum innahum mas'ulun. Kalau yang apa? Wa antum yang ditanyakan kan itu kan? Wa antum mas'uluna anni fama antum qailun. Ini lafal hadisnya diringkas oleh Mbah Ghazali sampai pada mas'uluna anni. Gitu. Langsung selesai kan? Nah, jadi apa namanya? Mbah Ghazali ini mazhabnya seperti Imam Bukhari, ngambil hadis sesuai yang diperlukan. Yang sudah cukup ya sudah dihapus. Dan seperti ini boleh, nggak ada masalah. Maka boleh kita meriwayatkan hadis bil makna dengan makna asalkan tidak mengubah maknanya. Boleh meriwayatkan hadis bil ikhtisar dengan diringkas sesuai dengan keperluan. Yang diperlukan ini lafal tengah ya sudah, tengahnya diambil, sisanya kemudian ditinggalkan. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa dua peninggalan Nabi ini, satu Al-Quran dan yang kedua adalah sunnah Nabi SAW. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau mengambil Quran saja, ingkarus sunnah, nah pasti akan sesat sebagaimana sabda Nabi di sini. Lan tadillu, tidak akan sesat kalau berpegang dengan keduanya. Berarti kalau cuma satu saja pasti sesat. Dan makna ini bahwasanya dua hal ini tidak bisa dipisahkan, kita temukan dalam banyak hal, dalam banyak hadis. Saya tampilkan satu hadis saja yang menunjukkan hal itu. Arikatihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah." Saya diberi Alkitab dan yang semisalnya, yaitu sunnah. Ala yushiku rajulun syab'an wa ala arikatih. Nyaris ada orang yang dia itu kenyang di atas tempat tidurnya. Dia mengatakan, "Alaikum bihadzal Qur'an." Pegangilah Quran saja. Yang kalian dapati di dalamnya halal-halalkan, yang kalian dapati haram-haramkan. Maksudnya dia tidak menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Nabi jelaskan, ala la yahillu lakum lahmul khimaril ahli. Ketahuilah tidak halal bagi kalian memakan daging keledai. Padahal nggak ada dalam Quran. Itu adanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya tidak bisa mengambil Quran saja. Wala kulli dinabin minas sabu. Demikian juga binatang buas yang bertaring tidak boleh untuk dimakan. Nah, sehingga mengatakan anjing halal. Ini berarti apa? Termasuk yang memisahkan antara Quran dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena anjing haram itu menurut para ulama masuk dalam hadis ini, dinabin minas sabu, binatang buas yang bertaring. Di hadis riwayat Abu Dawud derajatnya sahih. Nah, maka tampaknya kalau Mbah Ghazali masih hidup gitu ya mungkin Ustadz Sukino tidak jadi murid beliau mungkin. Karena mazhabnya mungkin berbeda. Mungkin. Kalau jadidnya MTA ada loh, Pak. Enggak tahu, saya enggak ngikuti perkembangan. Tapi ringkasnya ya, kalau pemikiran Mbah Ghazali itu menurut saya sangat dekat sekali dengan Salafi ya, pokoknya yang teman-teman yang ngajinya Quran hadis. Nah, saya baca kitab-kitab beliau ini sama mirip, pendapatnya mirip-mirip. Sehingga saya senangnya dengan karya-karyanya Mbah Ghazali ya karena pertama sama-sama suka hadis, yang kedua pemikirannya jadi nggak banyak yang bertentangan. Kalau sama kitab fikih Syafi'i kan banyak yang kita mungkin berbeda. Mereka kunut, kita tidak kunut. Nah, jadi kurang nyaman aja. Sudah 45 menit kita bicara. Sisa waktu kalau mau didiskusikan, monggo dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini Al-Islam TV sudah berjalan menginjak tahun yang ke-7, yang mana selama ini kita berusaha untuk memperbaiki semaksimal mungkin baik dari segala kualitas, baik kualitas video maupun audio yang kami tampilkan, sehingga video-video pembelajaran agama ini bisa dinikmati dengan sebaik mungkin oleh pemirsa dan sahabat dimanapun Anda berada. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, kami sampaikan bahwa selama ini kami beroperasi dari sebuah tempat di belakang saya ini, yang mana ukurannya 2,5 meter kali 7 meter, yang mana dari tempat inilah kami menyiarkan seluruh kajian-kajian yang kami siarkan. Begitu juga kami memproses semua video. Selain itu juga tempat ini yang kami gunakan untuk merekod dari kajian para asatid. Begitu juga kita gunakan untuk
taklim, pembelajaran kepada mereka-mereka yang membutuhkan untuk belajar langsung kepada para asatidz kita. Setelah berjalan selama hampir 7 tahun ini, akhirnya kami dari segenap tim media Al-Islam memutuskan untuk memperluas studio, yang mana selama ini kita hanyalah dipinjami tempat dan kita diberikan hak untuk menggunakannya saja. Tetapi kita melihat bahwasanya berjalannya waktu ini kita membutuhkan untuk tempat yang lebih luas. Oleh karena itu, kami berniat bersama-sama bismillahirrahmanirrahim untuk membebaskan sebuah lahan dengan luas sekitar 100 meter dan beserta bangunan yang ada di atasnya, bangunan 2 lantai, yang mana insya Allah akan kita gunakan untuk kajian-kajian, untuk merekod, untuk merekam kajian dari para asatidz kita dan menyiarkannya juga ke media kepada teman-teman sekalian. Sahabat sekalian, insya Allah di tempat yang baru nanti akan kita gunakan untuk daurah, diantaranya adalah mulazamah atau belajar secara mendalam dengan guru-guru kita. Selain itu juga akan kita gunakan untuk kajian-kajian yang lainnya, untuk kita gunakan juga untuk memproses semua audio dan video yang kita rekam dari berbagai tempat yang mana guru-guru kita mengajar di sana, dan akan kita tayangkan di channel kesayangan kita ini, yaitu di channel Al-Islam TV, sehingga sahabat bisa menikmatinya, bisa belajar dengannya secara nyaman dan baik. Ya, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Monggo kita membuka kesempatan seluas-luasnya untuk sahabat sekalian. Kita bisa berpartisipasi baik dengan tenaga maupun harta kita, dan kesempatan ini masih terbuka luas untuk semuanya. Dengan nominal berapapun juga, silahkan bisa ditransfer langsung ke rekening media Al-Islam, dan barangkali butuh konfirmasi, silahkan nanti bisa menyampaikan konfirmasi ke nomor-nomor yang telah nanti akan kami cantumkan. Demikianlah akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu hebatnya sedekah. Kalau dia membuat pondok ini yang bangun pondok, semoga panjang umur. Anda membangun pesantren, Anda membuat pesantren sekali seumur hidup Anda. Anda membesarkan pesantren, madrasah, masjid dan sebagainya atau Anda mendidik orang-orang dengan bersedekah uang Anda. Maka sepanjang tempat itu digunakan untuk kebaikan, pahalanya mengalir kepada Anda. Alangkah indahnya. Beruntunglah Anda yang telah dipilih oleh Allah untuk berderma dan berjuang. Sebelum Anda meninggal nanti lalu ngomong, ya Allah hidupkan saya kembali nanti. Sudah kelewat, sudah mati. Tapi selagi masih hidup, berjanji ayo kita membuat sesuatu yang terus mengalir. Sering disebut dengan amal yang terus mengalir, amal jariah. Semoga kita dijadikan Allah ahli berderma. Yang tidak punya duit diberi kecukupan, yang sudah cukup diberi kesadaran, yang sudah sadar diberi kerinduan untuk lebih banyak lagi. Sebelum malaikat Israel datang, kita sudah punya tabungan besar yang terus mengalir dan mengalir pahalanya, sehingga kita terus naik pangkat. Jika seorang mengalami sakaratul maut, berandai-andai, laulah akhartani ila ajalin qarib, kembalikan kami ke muka bumi sedetik saja, fa'asaddaqah, pasti bersedekah. Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan kenapa tidak disebut salat,
puasa, haji, tapi malah sedekah. Pertama, karena sedekah sangat meringankan sakaratul maut. Kedua, lampu yang paling terang di alam kubur. Yang ketiga, pintu surga yang paling besar terbuka adalah as-sahaya, yang dilewati oleh orang dermawan. Kemudian yang keempat, tanda ibadah diterima adalah senangnya sedekah. Yang kelima, paling sulit menghadapi hisab adalah harta. Dari mana harta didapat dan dikemanakan. Maka bersyukurlah hamba Allah yang mensedekahkan jariah hartanya, walau dia wafat, harta itu terus mengalir sampai hari kiamat. Perbanyak sodakoh, khususnya sodakoh air. Sodakoh air. Karena pernah sahabat Nabi Sa'ad bin Ubadah ketika bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna ummi infalatat walam tusi." Ibuku meninggal dunia belum sempat wasiat. Afa yanfa'uha idza tasaddaqtu anha? Apakah bermanfaat buat ibuku kalau aku sodakoh buat ibu? Kata, "Na'am," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya dalam kondisi lain, sodakoh apa yang paling baik? Qalal ma, sodakoh air. Maka coba kita cari tempat-tempat yang susah air, kita gali sumur di sana, kita bikin saluran air di sana buat ibu kita. Niatkan buat ibu. Siapapun yang berkelapangan harta dan orang tuanya sudah meninggal dunia, pastikan kalau kita berkelapangan harta, bangunkan 1 sumur, 2 sumur, 3 sumur, dan salah satu di antara pemegang saham sumur-sumur yang kita bor dan kita gali itu, salah satunya orang tua kita yang telah meninggal dunia, maka akan mengalir pahala tidak ada hentinya. Perkenalkan, nama saya Gunanto. Saya di sini sebagai kepala dukuh di Padukuhan Purworejo, RT 3 RW 2, Kelurahan Jurang Jeru, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama-tama kami mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa kepada kami semua, kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dan kita bisa bersama-sama di majelis yang mulia ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk kedua kalinya saya sebagai wakil di warga di Padukuhan Purworejo RT 3 RW 2 Kelurahan Jurang Jeru, Kapanewon Ngawen, sangat-sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada yang pertama semua donatur dari Al-Islam Peduli yang sangat luar biasa yang telah mempedulikan warga kami, wabil khusus di RT 3 RW 2 di Kelurahan Jurang Jeru ini, yang sebelum kedatangan tim dari Al-Islam Peduli maupun dari donatur Al-Islam Peduli, warga di Padukuhan Purworejo khusus di RT 3 ini sangat-sangat memprihatinkan untuk persediaan air bersih. Oleh karenanya kami sebagai wakil sangat bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada para donatur dan juga tim Al-Islam Peduli yang sangat-sangat luar biasa perjuangannya memberikan bantuannya kepada kami, sehingga mudah-mudahan teriring doa. Kami tidak bisa memberikan apapun, berbentuk apapun, itu hanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang terlibat di pembangunan sumur maupun yang terlibat dalam pembangunan instalasi sumur ini bisa bermanfaat, barokah kepada terutama para donatur dan juga pelaku maupun warga kami dan juga semua tim Al-Islam Peduli ini. Mudah-mudahan kita semua selalu di lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita juga besok di yaumul akhir dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian, tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi tidak bisa memberikan apa-apa kepada para donatur dan juga kepada para tim dari Al-Islam Peduli ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.